Selamat siang. Hari ini saya Cindy Angelia Civanka Telomenua dengan NIPD 2412030020 bakalan mempresentasikan mengenai tugas akhir, yaitu analisis kelayakan peralatan keselamatan di kapal penumpang KMP BRI. Adanya yang akan dibahas yaitu mengenai bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Keselamatan pelayaran merupakan aspek paling penting dalam operasional kapal penumpang karena kapal memuat banyak jiwa yang harus dilindungi selama proses perjalanan. Salah satu faktor utama yang menentukan keselamatan tersebut adalah kelayakan peralatan keselamatan seperti lifeboat, life jacket, life raft, alat pemadam api, dan peralatan penyelamatan lainnya. Peralatan ini berfungsi sebagai perlindungan terakhir ketika terjadi keadaan darurat di laut. Oleh karena itu penting dilakukan penelitian ulang untuk melihat bagaimana kelayakan peralatan keselamatan pada kapal penumpang KMP BRI saat ini serta bagaimana tingkat kesiapan alat keselamatan jika terjadi keadaan darurat. Adapun rumusan masalahnya, yaitu berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, masalah peralatan keselamatan pada kapal penumpang yang diteliti berada dalam kondisi layak sesuai standar keselamatan pelayaran. Kedua, faktor apa saja yang menyebabkan ketidaklayakan peralatan? Ketiga, bagaimana hubungan ketidaklayakan peralatan keselamatan dengan potensi terjadinya kecelakaan atau kondisi darurat di kapal penumpang. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai batasan masalahnya. Nah, penelitian ini dibatasi pada analisis kelayakan peralatan keselamatan yang terdapat di KMP BRI, yaitu kapal penumpang yang beroperasi pada rute Ulele Balohan. Fokus penelitian hanya mencakup peralatan keselamatan dengan penelitian meliputi kondisi fisik, jumlah, kelengkapan, dan fungsionalitasnya berdasarkan standar LSA kode serta peraturan nasional terkait keselamatan pelayaran. Penelitian tidak membahas keselamatan mesin, struktur kapal, navigasi maupun sistem pemadam kebakaran kecuali terkait langsung dengan peralatan keselamatan jiwa. Pengumpulan data dibatasi pada observasi di atas kapal, wawancara awak kapal dengan awak kapal dan dokumen sertifikat keselamatan serta tidak menilai kinerja awak kapal ataupun manajemen keselamatan kecuali yang berhubungan dengan pengoperasian peralatan keselamatan tersebut. Nah, tujuan penelitian itu yang pertama menilai kelayakan peralatan keselamatan pada kapal penumpang berdasarkan standar keselamatan pelayaran yang berlaku LSA kode. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidaklayakan peralatan keselamatan pada kapal penumpang. Ketiga, menganalisis keterkaitan antara ketidaklayakan peralatan keselamatan dengan potensi terjadinya kecelakaan atau keadaan darurat di kapal penumpang. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi pemerintah atau instansi yaitu sebagai bahan evaluasi kebijakan keselamatan pelayaran. Kedua, memberikan data faktual mengenai kondisi peralatan keselamatan. Ketiga, mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka kecelakaan laut. Keempat, sebagai acuan dalam penyusunan dan pembaruan regulasi keselamatan. Manfaat bagi institusi pendidikan, contohnya seperti kita di Poltekpel Malahayati. Sebagai sumber referensi akademik, menjadi bahan ajar atau studi kasus, meningkatkan kualitas pembelajaran dan penelitian. Keempat, mendorong mahasiswa untuk lebih memahami implementasi standar keselamatan nasional. Ketiga, manfaat bagi peneliti. Selanjutnya itu memberikan dasar informasi dan data empiris. Kedua, membuka peluang penelitian lain. Ketiga, menjadi pedoman dalam pengembangan metode penelitian. Keempat, mempermudah peneliti berikutnya dalam merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Nah, dari semua itu ada dugaan yang akan kita uraikan di sini, yaitu hipotesis masalahnya. Yang pertama, diduga bahwa peralatan keselamatan pada kapal penumpang yang diteliti belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan sesuai regulasi keselamatan pelayaran.
atau penumpang. Kedua, diduga terdapat ketidaksesuaian jumlah dan kondisi peralatan keselamatan dengan kapasitas penumpang. Ketiga, diduga bahwa ketidaklayakan peralatan keselamatan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan, minimnya inspeksi berkala, serta keterlambatan pengganti alat rusak. Terima kasih, demikian presentasi saya mengenai tugas akhir saya. Saya ucapkan selamat siang, pro prestasi dan salam juara.